itu adalah sebagai sesuatu pembentukan karakter. Saya tidak bisa menolak. Tapi begitu usia remaja, maka di situ terjadi pengembangan. Kita ubah. Mereka sudah mulai berpikir bahwa oh, hal ini tidak baik, hal ini kurang baik, hal ini bagus, hal ini sangat bagus. Itu di sini. Lingkungan yang tidak kondusif akan mempengaruhinya. Yang tadinya sudah mengarah ke baik, karena lingkungan anak-anak remaja ketika anak-anak SMP barangkali ya, lingkungan sangat keras. Maka tidak jarang Cung yang jujur ya, yang merokok. Yang merokok sejak SMP. Sejak SMP merokok. Oh, oke, terima kasih. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah sebagai orang yang bisa merokok. Kenapa orang merokok atau perokok sejak SMP nggak salah? Kenapa nggak salah? Dalam salah mah dihukum, di penjara ya. Oke. Itu di sini lingkungan. Yakinkan bahwa itu terjadi bukan karena keinginan orang tua, bukan karena keinginan kamu, tapi terjadi karena lingkungan. Betul? Yang kondusif. Seperti itu. Kata-kata, mohon maaf, misalnya kata kasar dengan kata bla bla bla. Wah, semua disebutkan. Itu tidak, saya yakin di keluarga itu tidak diajarkan itu gitu. Tapi lingkungan mengajarkan itu. Oke, dan yang terakhir setelah adanya pembentukan kemudian pengembangan, maka di sini pemantapannya berikutnya adalah di usia next. Halo. Oke, usia dewasa. Usia dewasa terjadi pembentukan. Pemantapan. Barulah di sini terjadi low trust society. Jadi kepercayaan yang rendah. Di usia-usia dewasa kalian sudah merasa bahwa lingkungan tuh ngapain saya bikin lingkungan, saya udah merasa seperti ini gitu. Itu salah, ini benar. Padahal menurut umum belum tentu salah dan belum tentu benar. Itu di sini pemantapan. Maka di perguruan tinggi saat ini agak berat. Beratnya apa? Karena kalian sudah usia dewasa dan mulailah di sini yang sudah pemantapan ini akan coba diuraikan lagi. Menjadi pengkristalan sebetulnya. Apa yang tadi sudah terbentuk, kemudian dikembangkan dan sekarang dimantapkan, mulailah di perguruan tinggi akan terjadi pengkristalan. Jadi kalau ada karakter yang baik sudah mengkristal baik di perguruan tinggi. Jadi nama baik Politeknik LP3I, baik yang ada di Langsa, yang ada di Padang, yang ada di Pekanbaru, yang ada di Cirebon, yang ada di Tasik termasuk yang ada di Kampus Utama Bandung, alumninya apabila nanti suatu saat setelah lulus berperilaku karakter jelek di perusahaan, maka yang terjadi adalah nama baik Politeknik LP3I tidak maksimal, tidak optimal. Oke, next. Pilar-pilar pembentukan karakter. Oke, next. Apa yang menjadi pilar? Pembentukan karakter dimulai dari sini. Pertama, ada nilai luhur. Kita lahir di Indonesia, berbeda karakter orang Indonesia dengan karakter orang Rusia. Berbeda dengan karakter orang Timor Leste, berbeda dengan karakter orang Papua Nugini, berbeda karakter dengan orang Arab, berbeda karakter dengan orang Israel, misalnya. Laknatullah alaih. Dengan orang-orang yang lain berbeda. Kita punya nilai luhur. Di Indonesia perilaku karakternya akan dipengaruhi oleh Pancasila. Ada berapa sila? Namanya juga Pancasila. Kalau saya menyampaikan materi tentang kewarganegaraan atau civic, saya akan tanya satu-satu. Sila ke-1 sampai sila ke-5 simbolnya apa? Pasti nggak ada yang hafal semua. 1 simbolnya apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, dan sudah. Apalagi ke butir-butir pengamalan Pancasilanya yang ada 36 butir itu satu persatu. Ya. Oke, itu sudah menjadi bagian dari karakter. Bagus nggak karakter yang dipengaruhi oleh Pancasila? Bagus.
Tidak hanya untuk yang di Jawa Barat, tetapi juga untuk yang di ujung sana di Aceh. Mereka tetap juga menganut Pancasila. Karakternya harus dibungkus dengan Pancasila, dengan Bhinneka Tunggal Ika, dengan Undang-Undang Dasar 1945, dengan yang namanya NKRI harga sama kita. Lalu kemudian dasarnya sama, tetapi perbedaannya nanti akan berubah dengan adanya keluarga tadi. Di keluarga ada pihak lain, tidak hanya ibu, bapak, kakak atau adik, tetapi juga mungkin ada yang tadi ada ART, ya, kemudian ada paman, ada bibi dan dan sebagainya. Belum lagi di sekolah. Cung yang nggak pernah SD, yang di Langsa SD semua ya, lulus ya. Yang di Padang juga di sana SMP-nya lulus semua ya, nggak mungkin masuk Politeknik LP3I tapi belum pernah SMA atau SMP. Oke, semuanya pasti lulus SD, SMP, SMA. Dari dasar, menengah sampai sekarang perguruan tinggi. Itu di sekolah. Karakter muncul. Walaupun SMP-nya di Jawa Barat, kemudian SMA-nya di Sumatera atau dibalik, SMP-nya di Sumatera, SMA di Jawa Barat, maka itu akan pembentukan karakter akan berubah. Orang Aceh barangkali atau Langsa di sini yang punya budaya Melayu, Aceh ya, kemudian datang ke Jawa Barat, maka sekolah di Jawa Barat bergaul dengan orang-orang Jawa Barat, atau dibalik orang Tasik, orang Cirebon, kemudian sekolahnya di Sumatera, di Pekanbaru misalnya, maka lama-lama di sana akan terpengaruhi karakternya gitu. Ketika kembali lagi ke Jawa Barat atau yang tadi Sumatera kembali lagi ke Sumatera akan berubah. Kenapa? Karena ini adalah pilar pembentukan karakter yang tidak bisa kita hindari. Keluarga, sekolah, kemudian yang terakhir adalah masyarakat di lingkungan. Kita lihat, coba kalau misalnya saya bandingkan di sini, orang Sunda dengan orang Batak, kira-kira yang lebih keras yang mana? Itu. Padahal kalau orang Batak ditanya keras, mereka nggak merasa keras gitu. Biasa aja menurut saya gitu. Justru mereka menganggap bahwa orang Sunda lembek. Orang Sunda kita nggak lembek gini tuh, kita memang sudah karena masyarakatnya. Oke, tetapi itu semua akan berakhir kepada yang namanya perilaku berkarakter. Jadi karakter yang ada dalam diri kita yang sudah dibentuk pada saat usia dini, sudah dikembangkan di usia remaja dan dimantapkan di usia dewasa, lalu ada pengkristalan ketika sudah dewasa seterusnya, dan di sini mulailah kita akan pembentukan. Jadi tidak salah kalau ada istilah dasar si bedegong misalnya. Orang Sunda bahasa bedegong, kalau di bahasa Indonesia kan ya untuk yang tidak paham bedegong atau orang Sunda, yaitu bandel gitu kan, si bandel gitu kan. Itu karena karakter. Akhirnya muncullah nama untuk dia. Dasar si manja, si keras kepala, si kekeh kalau orang Sunda itu. Kalau orang Sumatera mungkin bilangnya keras kepala atau batu gitu kan. Kepala batu gitu. Itu karena perilakunya sudah ada berkarakter. Next slide kan. Apa itu perilaku berkarakter? Yang pertama adalah dari pikiran. Perilaku berkarakter selalu munculnya perilaku itu dari pikiran. Apa yang ditanamkan dalam benak, maka pikiran akan merespon dan membutuhkan. Jadi hati-hati dengan pikiran kita. Sering diistilahkan dengan bahasa akademis itu adalah positive thinking, husnuzon. Jadi ini harus ditanamkan pikiran. Segalanya bermulai dari pikiran. Oke? Coba yang di Bandung, yang di Langsa, di Padang, di Pekanbaru, di Tasik dan di Cirebon. Acungkan tangan kanannya semua. Acungkan tangan kanannya semua. Oke. Tangan kanan. Oke, sudah? Di Langsa sudah?
Oke, di Pekanbaru sudah? Padang. Oke, Tasik, Cirebon. Oke, sekarang tangan kanannya tempel di telinga kiri teman sebelah kanannya. Yang enggak ada pura-pura ada aja. Yang ada tempel. Oke. Lalu Sorry, ulangi ya. Tangan kanan acungkan, tangannya tempel di telinga kiri teman sebelah kanan. Oke, telinga kiri teman sebelah kanan. Oke. Jewer tipis-tipis. Saya hitungan 1 tipis, hitungan 2 agak keras, 3 lebih keras lagi, 4. Oke. 1 tipis. 2 kerasin dikit. 3 lebih keras lagi. 4 kerasin dikit lagi. 5 sok satarik nawe sekarang. Cukup, tangan kiri acungkan. Balas dendam. Oke. Tempelkan di telinga kanan teman sebelah kiri. Oke. 1 tipis. 2 agak keras. 3 lebih keras. 4 keras. Sambil kata jangan ngantuk kamu. Oke. Jangan ngantuk kamu. Oke, cukup. Terima kasih. Nah, tadi di belakang ada yang nguap-nguap begitu. Oke, lanjut. Pikiran. So everything must be started from mind. You think, okay. You are what you think. You do what you think. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Siapa kita, apa yang kita pikirkan. Next, yang kedua adalah perkataan. Ketika pikiran sudah kau kuasai, maka coba dengan perkataan. Apa itu kataan? Asertif. Apa itu asertif? Tegas, mengemukakan pendapat tanpa harus melukai perasaan lawan bicara. Kalau pikiran sudah positif, maka ketika kita bicara, pasti yang keluar adalah sesuatu yang tidak akan mungkin menyakitkan orang lain dan sesuatu yang hal yang baik. Kenapa? Karena pikirannya juga sudah positif. Setelah perkataan berikutnya, yaitu tindakan. Perkataan dengan tindakan tidak jauh beda. Based on what you think. Apa yang kita pikirkan. Berusaha bertindak baik dan menebar sesuatu yang bermanfaat. Jadi memang pikiran itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Tapi ada yang lebih luar biasa lagi di antara pikiran, nanti kita bicara. Next, setelah tindakan, dari pikiran ke perkataan, kemudian tindakan, baru semuanya akan menjadi suatu kebiasaan. Kalau kita sudah berpikir biasanya yang baik-baik, dari mulai bangun tidur kita sudah berpikir, ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Terima kasih ya Allah, Engkau telah membangunkan aku untuk melakukan berbuat baik-baik. Jadi kita tersenyum, senyumi semua yang ada di ruangan itu, di tempat tidur itu, senyumi saja. Dan mau dikatakan orang gila senyum-senyum, nggak cuma sendiri, tapi kita tersenyum. You smile to the world and the world will smile to you. Kita tersenyum pada dunia, maka dunia semuanya akan senyum pada kita. Seperti itu. Oke, baru kemudian perkataannya positif, tindakannya positif. Ini dilakukan setiap saat, setiap hari, maka itu menjadi suatu kebiasaan. Maka kebiasaannya pun adalah kebiasaan yang baik. Selalu berbuat baik akan mendatangkan kebaikan. In ahsantum ahsantum li'an fusikum. Apabila kita berbuat baik, maka yang kembali ke kita adalah kebaikan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Saya menebar kebaikan dengan mengucapkan salam. Sekali ya saya, yang saya dapatkan berapa? Banyak. Janji Allah, apabila membuat satu kebaikan maka dibalas 10 kebaikan, 100 kebaikan, 1000 kebaikan. Allah Maha tanpa perhitungan. Oke. Nah, kalau sudah pikiran baik,
perkataan baik, pikiran baik, tindakan baik, dan itu menjadi kebiasaan, maka itulah karakter. Oke. Coba saja kalau misalnya kita setiap kali, kalau mau dicoba ya, tapi jangan sampai bangun tidur, lalu kita berkata kasar, sama saja berkata kasar pada diri kita sendiri. Lalu kemudian berangkat ke rumah, mau kuliah, mau kemana saja, kata-kata kasar, maka karakter kita akan jadi kasar dan orang akan menganggap kepada kita negatif, dan orang itu ya sesuai dengan kata kasar itu. Next, dan yang terakhir adalah di sini, takdir itu munculnya karena kita dari tahapan pikiran, perkataan, tindakan, kebiasaan, karakter. Baik berbalik baik, buruk berbalik buruk. Oke. Seseorang yang memiliki karakter baik akan selalu, satu, berusaha melakukan hal-hal baik bagi Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya apa? Beribadah. Maka beribadah itu sesuai dengan perintah Yang Maha Kuasa, tergantung kepada kepercayaan atau keyakinan masing-masing. Kalau azan itu apa? Panggilan salat. Jadi begitu azan kan panggilan salat. Bukan panggilan untuk merokok, bukan panggilan untuk makan mie, bukan panggilan untuk yang lain, tapi panggilan salat, ya bergegaslah salat. Jadi kita berbuat baik kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, berbuat baik pada diri sendiri. Mandi, makan, istirahat, itu adalah berbuat baik pada diri sendiri. Ada nggak yang tidak mandi hari ini? Ada nggak yang hari ini tidak makan? Ada. 2 hari yang lalu anak ayam saya mati karena nggak makan. Hati-hati ya, karena nggak makan gitu. Si mati gitu. Diri sendiri. Kemudian coba, ada pernah yang melakukan, you stay in your bedroom, stand up in front of the mirror, and then you speak to yourself, and then say positive thing. Berdiri di ruangannya, lalu kemudian menghadap cermin, lalu berkata, hey ganteng, apa kabar hari ini? Gitu. Harus begitu, yang cantik, ih kamu cantik banget nih, gitu. Artinya kita berbuat baik pada diri sendiri. Next, sesama. Jadi kepada teman-teman, kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, kepada yang lainnya kita berbuat baik. Lalu kepada lingkungan dan alam semesta. Yang nggak suka kucing, jangan kalau ada kucing tendang di khusus ditendang. Yang nggak suka anjing, ketika ada anjing jangan anjing, gitu. Kalau itu benar, hei anjing, ke anjing, nggak apa-apa. Lalu anjing bilang, si jelema, gitu. Dasar si manusia, gitu ya. Kemudian ketika ada hujan, jangan hujan, padahal ketika panas pingin hujan. Jadi kita bersyukur, ini ya, kenapa semuanya. Lalu kemudian selalu mengoptimalkan potensi dirinya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Artinya kalau kita punya sesuatu yang merasa lebih dari orang lain, kita optimalkan dengan cara terus kita asah. Lalu kemudian kita share kepada yang lain. Next. Oke. Bagaimana dengan mahasiswa? Mahasiswa di dalam UNESCO itu United Nations Education and Culture Organization, yaitu di PBB, yang mengurusi tentang pendidikan, kebudayaan di dunia, mengatakan begini, mahasiswa itu harus begini, learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Yang kuning, learning to be dengan learning to live together adalah karakter. Bagaimana kita menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lain, ya. Kemudian to live together, bagaimana kita bisa hidup bersama. Jadi tidak saling memusuhi, tidak saling menyakiti, tidak saling bully.
Itu karakter. Yang tentunya karakter ini akan ditopang oleh dua yang lain yang di atasnya, yaitu learning to know. Kenapa sih harus begitu? So you find out the answer, cari jawabannya. Kenapa kita harus berbuat baik? Kenapa kita harus berbuat baik? Yang tadi, karakter. Berbuat baik kembali baik. In ahsantum ahsantum li'an, kita berbuat baik. Wa in ahsantum falah, apabila berbuat buruk ya buruk pada kita. Lalu kemudian learning to do, bagaimana melakukan sesuatu. Oke, dan itu semua. Next, itu mahasiswa. Learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Ini ada filosofi perkalian. Tadi saya diawali dengan matematika, ini matematika lagi. Berkatalah sejujurnya. Berkata baik terhadap sesuatu yang baik, itulah kebaikan. Berkata benar terhadap kebenaran, itulah suatu kebenaran. Tetapi berkata buruk atau berkata salah terhadap kebenaran, itu adalah kesalahan. Kita mengatakan salah terhadap kebenaran, itu adalah kesalahan. Kita mengatakan benar terhadap yang salah, itu juga kesalahan. Tetapi kita mengatakan salah terhadap sesuatu yang salah, itu kebenaran. Nih, filosofi daripada perkalian matematika. Oke, kita ulangi. Mengatakan, oke, ikuti. Mengatakan benar terhadap kebenaran adalah suatu kebenaran. Mengatakan salah terhadap kebenaran adalah kesalahan. Mengatakan benar terhadap kesalahan adalah kesalahan. Mengatakan salah terhadap kesalahan adalah kebenaran. Deal ya? Oke, next. Ini filosofi berikutnya. Filosofi telur. Telur. Jika telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka kehidupan di dalam akan berakhir. Telur, kita yang mecahin ya. Terus, maka kehidupan yang dalamnya sudah tamat. Oke, tamat. Nggak bisa jadi apapun. Oke. Nah, jika telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, maka kehidupan baru terlahir. Telur. Artinya, insight yang tadi saya pikir, pikiran, tadi kan karakter pikiran ya, dimulai dari pikiran, perkataan, tindakan, kebiasaan, karakter, takdir. Yang lebih dasar dari pikiran adalah hati. Here, insight. Jadi kekuatan dalam diri kita, di dalam here, yang harus kita munculkan, itu karakter. Tapi kalau kita ditekan oleh kekuatan dari luar dan ini tidak keluar, maka akan mati. Sudah. Itulah terjadinya proses bully, termasuk korupsi. Kenapa orang yang punya haknya terhadap hak harta itu jadi tidak bisa apa-apa? Kenapa? Karena oleh kekuatan di luar sudah dirampas. Filosofi telur. Tadi filosofi perkalian matematika. Terakhir, next. Belajar dari katak yang berada dalam air mendidih. Oke, filosofinya nih. Ada katak, tahu katak? Kodok? Apalagi? Bangkong? Apalagi? Frog? Apalagi? Oke, suike gitu ya. Oke, jadi ada yang di Sumatera di sana. Kita bayangkan kita ada di dalam dapur. Kita ambil panci. Oke, next kita ambil panci. Oke, kita ambil panci, isi air, kataknya simpan di situ. Pancinya diletakkan di atas kompor. Next, kompornya kita nyalakan. Oke. Suhu air
di dalam panci lambat laun akan menjadi panas dan berangsur-angsur panas. Katak, kodok, bangkong, suike, frog di situ akan berusaha menyesuaikan diri. Dia tidak akan lompat, dia menyesuaikan diri. Suhu tubuh itulah katak. Menyesuaikan tubuhnya, menyesuaikan diri, ini panas, lalu dia mengembangkan diri, suhunya menjadi ikut panas. Terbawa suhu air. Next. Terus begitu, katak pun tidak henti-hentinya menyesuaikan diri. Sampai pada satu titik, oke, next, pada satu titik di mana air akan mendidih 100%. Maka si katak di situ sudah harus memutuskan untuk lompat. Karena keahlian katak adalah melompat dari panci yang sudah diisi air yang mendidih tadi karena suhunya berangsur-angsur panas setelah disimpan di atas kompor yang menyala. Lalu apa yang terjadi next? Apa yang terjadi? Katak itu tidak bisa lompat. Kenapa? Next, karena dia sudah kehabisan tenaga dengan menyesuaikan diri terus. Dan akhirnya si katak mati di dalam panci. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan katak mati? Cung. Ya, siapa namanya? Oke, siap. Kenapa katak itu mati? Oke, catat ya panitia. Dari Langsa ada yang bisa jawab? Bisa interaksi nggak? Di chat aja. Disampaikan oleh panitia. Dari Pekanbaru ada yang bisa jawab? Oke, saya ulang ceritanya. Belajar dari katak yang berada dalam air mendidih. Saya bacakan. Tempatkan katak ke dalam panci yang berisi air di atas kompor, lalu nyalakan kompornya. Saat suhu air meningkat, katak menyesuaikan tubuhnya dengan suhu air. Katak terus menyesuaikan suhu tubuhnya dengan panasnya air. Ketika air hampir mencapai titik didih, katak tidak dapat lagi menyesuaikan diri. Pada titik ini, katak memutuskan untuk melompat keluar panci. Namun, katak sudah kehilangan kekuatan saat terus-menerus menyesuaikan diri, sehingga tidak dapat melompat keluar panci. Kataknya mati. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan katak mati? Saya ingin jawaban satu aja dari Tasik, dari Cirebon, dari Pekanbaru, dari Padang, dari Langsa, dari Bandung tadi sudah dijawab. Oke, kalau sudah ada jawaban tolong Kang bisa dibacakan sambil saya interaksi dengan yang di Bandung. Oke, tadi apa yang menyebabkannya? Panas menyebabkan ya, karena suhunya udah panas, akhirnya katak mati. Kamu? Siapa tadi namanya siapa? Saskia. Benar. Salah. Next. Siapa? Kyle. Oke. Karena katak lelah. Oke, menjalankan. Sudah ada jawaban dari luar kampus? Oke, saya bacakan. Dari kampus Langsa, nggak ada teh. Artinya udah mendidih pakai jadi teh. Bagus. Kemudian ada juga yang menjawab pasrah, gitu kan? Oke, kemudian ada yang jawab lagi di sini. Tadi Budi mengatakan apa ya? Budi katakan pasrah. Kemudian Hamdani jawaban ketidakmampuan dirinya untuk keluar dari zona tersebut. Oke, next terus. Oke. Bapak Cirebon ada yang mau jawab, Pak? Siap, boleh?
Silakan. Perkenalkan, nama saya M. Hazil Alvarez dari kampus LP3I Cirebon. Yang saya tangkap dari belajar dari katak yang berada dalam air mendidih adalah tentang seseorang yang berada di dalam circle atau pertemanan itu yang toksik. Jadi dia selalu menyesuaikan menyesuaikan diri kepada yang lainnya. Tapi semakin lama dia semakin capek untuk menyesuaikannya. Jadi dia tidak bisa keluar dari circle itu karena mungkin sudah lelah. Mungkin seperti itu sih. Kedengeran nggak Bapak? Oke, dari Cirebon ya. Oke, good. Boleh applause, tepuk tangan semuanya di sini untuk Cirebon. Oke, kita buka. Next slide, Kang. Akhirnya kata pun mati. Apa penyebabnya? Oke, setelah kita pikirkan, next slide. Air mendidih, panci, api, air, atau lain. Ini adalah jawaban-jawaban yang pernah saya sampaikan kepada semuanya. Lalu kemudian jawabannya kebanyakan ini. Karena air mendidih. Jadi airnya mendidih lebih daripada 100 derajat sehingga katak boro-boro untuk loncat. Dia udah nggak sanggup, langsung meleleh dan di situ ya. Karena pancinya, kenapa? Karena air tidak langsung berhubungan dengan api. Karena kalau air berhubungan langsung dengan api akan padam apinya dan air tidak jadi mendidih gitu kan. Tapi karena difasilitasi oleh panci, maka pancinya panas, maka katak pun panas. Ada juga yang menjawab panci, Pak. Kenapa? Karena si kataknya pegangan ke panci kata gitu. Mati, oke. Api gitu. Karena kalau nggak ada api, pasti airnya tidak akan mendidih. Oke. Ada yang jawab air. Kenapa? Karena walaupun dipanaskan, si katak tidak akan menyesuaikan dengan api, dengan air. Oke. Dan tadi ada yang pasrah, ada yang karena tidak ada teh, untung nggak ada kopi dan sebagainya ya. Oke. Jawabannya adalah next. Katak itu pun sendiri. Katak itu sendiri. Itu kelebihan N. Jadi jawabannya adalah kenapa dia mati? Karena kataknya sendiri. Kenapa kataknya dikatakan salah? Karena ketidakmampuannya. Ketidakmampuan dirinya kapan harus melompat keluar. Artinya sebetulnya pada suhu 50 derajat dia bisa lompat. Kenapa? Ini sudah nggak memungkinkan saya di sini. Tapi dia memutuskan, dah saya masih kuat di sini aja dulu. Next. Terlalu nyaman di zona nyaman. Ketika kita ada di zona nyaman, karakter kita selalu menganggap bahwa gestong dirubah-rubah, udah nggak usah diubah-ubah, udah jangan ganggu-ganggu, saya sudah nyaman di sini. Gitulah. Jadi kenyamanan ada di zona nyaman, it is not always good or great. To be great, you think, go away. Jadi ketika ada di zona nyaman, seharusnya kita berpikir ini enggak challenge lagi, ini bukan tantangan lagi bagi saya harus keluar. Ini sudah bisa saya kalahkan, situasi ini sudah saya kalahkan. Ini zona nyaman, cari tantangan yang lain. Berhentilah menyesuaikan diri, melompatlah mencari dan mencoba hal baru. Jadi kita keluar dari zona nyaman. Ini karakter yang harus tumbuh dari pembentukan ketika usia dini, kemudian usia remaja pengembangan, usia dewasa pemantapan. Kita berada sekarang di perguruan tinggi, maka harus punya karakter melompat, mencari dan mencoba hal baru. Jadi circle kalian yang ada ketika SMA itu zona nyaman. Sekarang kalian harus keluar dari zona nyaman itu, bukan berarti meninggalkan. Keluar bukan berarti meninggalkan, sorry itu saya. Keluar bukan berarti meninggalkan. Yuk cari tantangan yang lain, yaitu ada di sini. Cari tantangan lagi di sini. Di Politeknik LP3I, melompat, mencari dan mencoba hal baru. Terima kasih kepada tadi yang di Cirebon. Tolong tulis namanya, kemudian nanti saya akan kasih
pulsa 50.000. Nah. Yang di sini ada 2 orang, saya kasih 25. Catat nomor teleponnya ya, nanti saya kasih pulsa. Oke, next kita lihat. Lebih baik gagal karena mencoba. Lebih baik gagal karena mencoba. Karena apa? Karena ketika kita mencoba kemudian gagal, you don't have to stop trying because of you fail. Jangan berhenti karena kita gagal kemudian. Thomas Alva Edison, siapa itu? Bukan penemu, kayak pemulung aja penemu bola lampu. Oh iya, nemu itu. Hah? Bukan pencipta bola lampu, bukan. Oke, aliran listrik yang dijadikan dalam sebuah bola nyala. Sampai sekarang kan kita rasakan. Padahal beliau punya kekurangan. Apa kekurangannya? Katanya bisu tuli. Ya kan? Gitu kan? Nah, itu kekurangannya beliau. Tapi dia bisa berprestasi. Kenapa? Karena dia mencoba. Gagal mencoba. Karena dia tidak merasa gagal. Kenapa? Kegagalan sejatinya karena kita berhenti mencoba. Oke? Lebih baik gagal karena mencoba. Kegagalan sejatinya adalah berhenti mencoba. Daripada mati karena menunggu. Ada di zona nyaman. Sekali lagi, keluar bukan berarti meninggalkan. Next. Next. Ada slide lagi nggak? Oke, jadi kesimpulan pada kesempatan sekarang, saya ingin menyampaikan bahwa karakter itu adalah sesuatu yang menjadi ciri khas kita. Tidak ada yang memiliki karakter yang sama. Walaupun katanya saya punya sifat yang sama-sama cerewet. Coba dalami lagi, ada karakter yang berbeda. Kenapa? Karena pasti di dalam dirinya hatinya itu berbeda. Oke. Inti daripada karakter itu adalah di hati. Oke, tadi saya katakan di situ adalah pikiran. Tetapi pikiran itu gimana? Hati. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam diri manusia ada segumpal daging, yang mana apabila daging tersebut memiliki kemampuan baik dan baik di dalamnya, maka semua perbuatannya, perkataannya, pikirannya akan baik. Daging yang dimaksud adalah hati. Apa kelemahan kita dalam hati? Tentang hati apa kelemahan kita? Langsa, apa kelemahan kita tentang hati? Pekanbaru, Padang, Cirebon, Tasik, apa kelemahan kita tentang hati? Kita selalu mempersepsikan hati itu sesuatu yang ada di dalam diri kita, kemudian kalau organ itu nggak ada, kita mati, sudah aja. Padahal filosofinya adalah ketika teman kita, saudara kita, tetangga kita akan pergi jauh, yang selalu kita ucapkan hati-hati ya, kan hati. Artinya hati harus dijaga. Bagaimana cara menjaga hati? Hati bisa melihat nggak? Nggak bisa. Hati bisa merasa nggak? Kalau saya boleh didebat, kalau saya merasa bahwa hati ini harus mendengar. Jadi kalau misalnya kita berbicara dengan orang lain, please dengerin saya dong. Artinya bahwa itu harus dibukakan hatinya dan mendengar apa keluhannya. Jadi hati itu mendengar. Maka hati itu bentuknya seperti apa? Kan begitu ya, hati itu. Dan organ tubuh kita yang berbentuk seperti ini adalah organ kita dari atas sampai bawah yang berbentuk seperti ini apa? Apa? Telinga kanan, telinga kiri. Kalau kita gabungkan menjadi
Artinya hati itu harus mendengar. Jadi jangan asal kieu itu. Artinya your heart should listen. Ada slide berikutnya nggak? Udah habis ya? Oke, thank you. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke. Kalau ada pertanyaan, ada tanya jawab? Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Hedi yang telah memberikan materinya. Seru ya, seru? Ngantuk ya? Bohong, kalau misalnya kalian gak ngantuk gak mungkin sama Pak Hedi diajak ice breaking. Parah. Katanya ada yang ngantuk tadi. Ada yang ngantuk gak? Oke. Bapak, ada sepatah dua patah kata untuk menutup? Enggak, maksudnya dari Bapak. Boleh? Ya, karakter itu intinya ada di hati. Dan hati harus mendengar. Mendengar terhadap lingkungan. Mendengar tidak hanya terhadap voice, tapi mendengar juga terhadap apa yang menjadi kata hati. Baik atau buruk, maka hati itu yang akan menentukan. Jadi jagalah hati agar kita memiliki karakter yang baik. Hati. Cukup. Masih ada waktu 5 menit lagi, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama, manusia kan dikasih akal dan hati. Manusia kan diberi akal dan hati, dan kedua hal tersebut tuh susah untuk berjalan berbarengan. Nah, kalau mau pakai akal ya kita ngandelin logika, dan kalau mau pakai hati kita ngandelin intuisi. Pertanyaannya adalah gimana cara menyeimbangkan keduanya, Pak? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, jika fitrah manusia itu baik, mengapa ada orang jahat? Itu aja. Cukup sih, Pak. Oke. Pertanyaannya bagus. Pertama adalah akal dan hati. Disimpulkan bahwa bagaimana caranya agar akal dengan hati berjalan seiringan, ya. Muslim, Islam, ada yang non Muslim, Kristen, Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, Konghucu, Kongguan, Kongkorongok, nggak ada. Oke. Itu adalah kepercayaan dan keyakinan. Semua kepercayaan dan keyakinan punya yang namanya Alkitab. Oke? Ada namanya Alkitab. Untuk Muslim, agar akal dengan hati berjalan seiringan, patuh sama Quran. Islam tidak hanya ini, maaf saya kalau Islam karena memang agama ya, keyakinan saya adalah di Islam. Tidak hanya Al-Quran, karena apa yang dituangkan di dalam Al-Quran tidak semuanya berdasarkan catatan, tapi ada yang diperlakukan oleh Rasul, yaitu karakter Rasul. Apa itu? Sunnahnya. Jadi kalau sudah berpegang pada sunnah dan Al-Quran, maka hati dengan akal akan berjalan seiringan. Kalau belum atau beda, artinya ada yang miss. Ketika kita memahami Al-Quran dan sunnah, kita tidak bisa sendiri, tapi ada yang ahlinya. Siapa itu? Ustadz, ulama, orang tua, kiai, santren, gitu. Yang kedua tadi apa? Kenapa kalau ada yang baik, kenapa ada orang jahat? Oke, itulah kehidupan. Yang tadi ada dari mulai usia pembentukan,
pengembangan, pemantapan, ada pengaruh. Pengaruh keluarga, pengaruh lingkungan, pengaruh masyarakat, itulah. Nah, kembali ke pertanyaan yang pertama, jawabannya, ketika Al-Quran dengan, mohon maaf ya, semua Alkitab, dengan yang lainnya tidak dipahami dengan baik, gitu, maka orang yang tidak paham itu adalah yang menjadi bad-nya. Sehingga itu terjadi pengaruh. Karena lingkungan itu terjadi adalah sifat causal effect. Jadi kausalitas, ada efek yang buruk. Oke, saya pikir karena waktunya sudah ini, kalau misalnya ada yang ingin bertanya lagi, nomor saya ada di panitia, silahkan tanya ya pada saya. Oke, cukup ya, Neng. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila kekurangan mohon dimaafkan, apabila ada kelebihan mohon dikembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.